Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para sesepuh, para alim ulama, para asatidz, para asatidzah yang semoga Allah jaga dan Allah tambahkan ilmunya insyaallah. Begitu pula para staf pemerintah daerah yang mungkin hadir, yang semoga Allah jadikan sebagai wasilah kita sebagai warga negara mencapai indahnya husnul khatimah melalui negeri yang mulia Indonesia ini nanti insyaallah. Jamaah sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, hasan baik, ahsan terbaik, more better than lebih. Ada makhluk lain yang tercipta pun sama untuk beribadah, jin. Tapi ahsanut taqwim adalah nas. Tapi ciptaan terbaik ini adalah untuk manusia. Sehingga diutus pun para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Allah utus mereka pada setiap umat seorang rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, aku utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan kaifiatul ibadah, cara atau sikap beribadah. An ya'budullaha wajtanibut taghut, dan menjauhkan togut. Togut ini bahasa Arab jamak dari toghah, yakni tughyal ma, yang diibadahi secara berlebihan selain Allah. Jadi kalau togut itu seperti asal kata dari togo. Tughyal ma, air yang luber. Orang yang dikultuskan berlebih-lebihan sehingga menyerupai Allah gitu. Atau aktivitas yang bisa menggantikan posisi Allah dalam keseharian. Wa minan nasi may yastarillah wal hadis. Ya, di mana nanti ada manusia ini yang menghalalkan misalkan musik apa gitu ya, sementara Quran dibacakan tidak menggetarkan hatinya, tapi kalau musik yang diperdengarkan membuat dia terpukau berjam-jam, itu kan bahaya sekali. Ya, sementara Allah muliakan kita dengan Al-Quranul Karim. Ini kok bisa? Iya, makanya ulama mengkritisi ini. Nah, ini di Islam diutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan cara beribadah dan menjauhkan togut. Kenapa ibadah diidentikan sama menjauhkan togut? Karena ibadah itu basic dari lillahi kalimatillah, penegakan la ilaha illallah. Maka ulama membuat buku-buku tentang la ilaha illallah ini banyak sekali. Tujuannya satu, la ilaha illallah ini sebagai asas sebuah ibadah. Karena ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la ilaha illallah.
hadis qudsi, hadis dialognya Nabi Musa dengan Allah. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ini bertanya ke Allah, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Ya Rabbi, wahai Rabbku yang menciptakan aku dengan proses. Karena Rabbi, Rabba yarubbu, Rabbi yang mencipta dengan proses. Ya Rabbi, alimni, ij'alni aliman bil ilm. Berikan ilmu padaku, wahai Rabb. Alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bi. Ajarkan kepada aku, berikan ilmunya kepada aku agar aku bisa mengingat kamu dan meminta dengan ini. Wa qala Rabbi, wa qala Allah Ta'ala, ya Musa, qul la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, katakan la ilaha illallah. Jadi Musa ini nabi yang memang suka sekali komplain. Dalam hikayat itu kita lihat. Sampai Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah seluruh hambamu berkata la ilaha illallah? Adakah yang lain gitulah maksudnya? Ya ibadi, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah seluruh hambamu berkata la ilaha illallah? Apa kata Allah? Ya Musa, ya Musa. Law anna as-samawati as-sab' wal arduna fi kafah wa la ilaha illallah fi kafah malat bihina la ilaha illallah. Musa, jangan kau remehkan la ilaha illallah. Karena 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada sebuah daun timbangan. La ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Malat bihina la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat dari semuanya. Ini hal yang gak main-main. Karena banyak orang mungkin yakni beragama dengan agama yang sama, bertuhan dengan Tuhan yang sama, bernabikan nabi yang sama dengan syariat yang sama. Kok hasilnya berbeda, Ustaz? Iya. Karena la ilaha illallah yang tidak sama. Maka dikritislah oleh ulama syarat-syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal Islamnya. Karena nanti kita akan melihat banyak orang yang sudah berkata la ilaha illallah tapi tetap percaya sama paranormal. Dia sudah percaya dengan la ilaha illallah tapi dia tetap tatoyur. Ya, percaya sama fenomena alam, dunia klinik, yakin sama batu cincin, atau memiliki keyakinan tentang wafak, isim, rajah dan lain sebagainya. Padahal Nabi tegas mengatakan inna ruku' wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat, kata Rasul, rajah-rajah, wafak, isim yang diyakini sebagai sabab datangnya kemuliaan, syirk, kesyirikan. Salatnya sama, ibadahnya sama, hasilnya berbeda. Maka kalau antum perhatikan yang umroh beberapa tahun belakangan ini, hampir di setiap hotel-hotel di Mekah, di Madinah itu diletakkan alamatul kahin, tanda-tanda dukun. Kenapa? Karena dukun juga umroh, gitu ya. Dukun juga haji. Kalau nggak diluruskan ini banyak kesyirikan di seputar Ka'bah. Yang Nabi nggak pernah ajarkan. Yang dulu tidak mungkin orang berbuat syirik di pinggir Ka'bah. Kalau sekarang berapa banyak orang yang sengaja berbuat syirik di dekat Ka'bah. Maka dikritisi ini. La ilaha illallah sebagai asas sebuah kemuliaan. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia seorang muslim. Orang yang berkata la ilaha illallah dengan benar, maka dia seorang muslim. Ya, kalau dulu ketika perang zaman Rasul itu mereka diperangi sampai mau berkata la ilaha illallah. Ya. Nah, la ilaha illallah yang dipahami dengan ilmu ini memiliki rukun dan syarat. Rukunnya adalah la ilaha illallah di sini rukunnya ikhlas diucapkan untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan la ilaha illallah sendiri itu punya 2 rukun. La ilaha illallah, la ilaha an-nafi, illallah al-isbat. An-nafi penghapusan Tuhan. Kalau orang berkata Allah sebagai Rabbi, hapus Tuhan yang lain. La ilah, tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan.
illallah, penetapan hanya Allah, kecuali Allah. Maka orang yang berkata la ilaha illallah tidak boleh lagi meyakini Tuhan selain Allah. Syaratnya ada 7. Dijelaskan syarat tersebut, yakni yang pertama, orang yang berkata la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah harus mengedepankan ilmu. Mengedepankan ilmu. Dan ilmu ini sebagaimana ayat Allah berfirman, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada perintah, dan perintah di mata Islam itu wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu bahwa sesungguhnya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena efeknya nanti ya, kalau nggak neraka ya surga. La ilaha illallah. Disuruh berilmu. Makanya orang nggak mungkin bisa memahami sesuatu tanpa ilmu. Oleh karenanya kalau bicara ilmu ini, bicara ilmu, sampai Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, siapa itu? Pernah dengar nama Muhammad bin Ismail bin Bardizbah? Imam Bukhari, barakallahu fiik, masyaallah. Yakni salah seorang yang Allah muliakan dengan ilmu hadisnya, dan dia bukan orang Arab, orang Rusia. Namun hadisnya ini dipegang oleh seluruh orang Arab. Semoga Allah muliakan Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Dalam muqaddimah Sahih Bukhari-nya itu beliau orang yang berkata, yakni berilmu, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Biasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Sehingga orang Islam ini kalau dia mau melakukan sesuatu, betul-betul dia berilmu, bukan taklid. Karena banyak orang yang taklid. Nah kalau taklid inilah penyebab kehancuran. Ketika orang ini beragama kemudian dikomentari, bukan ilmu yang keluar, adat yang keluar gitu loh. Ujung-ujungnya ya masing-masing gitu ya. Kok agama masing-masing. Maya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maya'is minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, fasayara, akan melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Beliau berikan rumus, alaikum bisunnati, kembalilah kalian ke sunnahku. Ini menandakan bahwa Rasulullah menghapus perbedaan. Makanya ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan itu rahmat. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya kalau kita mau belajar. Sekarang kalau perbedaan dikatakan rahmat, persatuan bencana dong, betul? Allah ciptakan manusia su'uban lita'arafu, bersuku-suku untuk bersatu. Sehingga agama Islam ini agama pemersatu. Beliau mengatakan akan melihat perbedaan, jangan berbangga. Solusinya alaikum bisunnati, kembalilah kalian ke sunnahku. Contoh yang saya sampaikan waktu subuh tadi di Al-Ansar, kita melihat yang gampang saja. Kita bicara sholat, ini Nabi kita kan satu sama kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaysa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sama kita. Kita lihat orang sholat di masyarakat kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, ada yang begini. Sementara itu sudah berapa kali takbir itu? Nabinya, mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Sementara boleh tidak sholat tanpa takbir? Ini kan gak main-main. Menandakan takbir ini pasti Nabi sudah ajarkan. Lagi apa yang Islam tidak ajarkan? Sampai orang kafir Parsi pernah bertanya ke sahabat-sahabat Rasul, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu? Maaf, bahkan cara cebok pun diajarkan.
Ini Islam. Cara buang hajat pun diajarkan. Tidak boleh kita buang hajat menghadap kiblat, betul? Tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh baca ayat. Sempurnanya agama. Apalagi bicara takbir. Cuma yang jadi permasalahan ini, banyak orang yang tidak pernah bertanya bagaimana takbir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penentuan waktu puasa. Nabi, ciri khas umat Muhammad itu diperintahkan kalau puasa itu mempercepat berbuka, mengakhiri sahur. Itu ciri khas umat Muhammad. Sekarang kebalikan. Dakwah Syiah ini menjalar ke masyarakat seakan-akan mereka ini malah mengulur waktu berbuka, wisol dalam puasa, dan mengedepankan sahur. Sementara bertanya sahabat tentang sahur Rasulullah kepada Anas bin Malik. Su'ila Ali Anas bin Malik, mata tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, kapan Rasul sahur? Faqala Anas bin Malik, maka Anas bin Malik pun berkata, tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayah 50 ayat qabla subuh. Bahwa sahurnya Rasul itu seperti kamu baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena beliau bersabda, kulu wasrobu hatta tasma'adana Ummi Maktum. Makan minumlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Wa anna Bilal yu'azin bilail. Kulu wasrobu hatta tasma'adana Ummi Maktum. Bilal azan malam, azan pertama. Makan minumlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Siapa Ummi Maktum? Sahabat yang buta, yang tidak pernah melihat waktu matahari terbit kecuali dibisikin, udah terbit, karena buta. Seperti 50 ayat sebelum azan subuh. Perkiraan 50 ayat kita baca berapa menit sih? Yang udah biasa baca ya. Kalau yang belum biasa 2 hari 50 ayat. Yang sudah biasa takriban hamsa asar, istri nada nikah ya, sekitar 15-20 menit lah sebelum azan subuh. Nah, cuma kalau nggak dipahami dengan betul, banyak orang waktu 15 menit sebelum azan pengharaman orang untuk makan yang namanya imsak. Betul? Terjadi di masyarakat. Padahal justru timing yang tepat saat itu untuk sahur. Kalau merujuk pada dalil yang sahih. Masya Allah. Salat pun sama. Su'ila li Anas bin Malik wa li Aisyah radhiyallahu anha wa li Ibnu Umar. Kaifa takabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasul itu melakukan takbir? Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Beliau mengangkat tangan setiap rakaat. Adatan nahwa mankibai, kadang beliau mengangkat sejajar dengan bahu. Wa udhunai, kadang dengan telinganya. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan. Yufarrij sekedar. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa wad'ahu fi sadri, meletakkan di sadri. Sadrun maidah batnun, dada lambung perut. Allahu akbar. Fakana kafahil yumna fawqa zahri kafahil yusra. Beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Wa'adatan yakhbit, terkadang mencengkram. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mencengkram ini manfaatnya, kalau kita kebagian imam baca panjang, salat tarawih, afdhalus salatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdol itu yang paling lama berdirinya. Sehingga sunnah kalau tarawih itu baca panjang. Walaupun iklan di masyarakat bukan yang panjang, yang penuh, yang pendek, betul? Antum tarawih di mana? Di sana. Oh, ana sih di sana. Kenapa? Cepat. Oh, jadi bukan panjang, yang cepatnya ya. Itu di masyarakat seperti itu. Masya Allah. Padahal Nabi mengatakan afdal salatul lail tulal qiyam. Salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Manfaatnya kelihatan. Sehingga Rasul pernah keluar ke sebuah masjid Nabawi yang dimaksud. Beliau melihat banyak tali yang terikat dari dinding satu ke dinding yang lain, mengarah ke kiblat. Bertanya Rasul, tali bekas apa ini? Ini bekas para wanita semalam ya Rasulullah. Ada apa mereka? Mereka melakukan tahajud. Tali ini untuk apa? Mereka bergelantungan saking panjangnya ayat yang dibaca. Kita belum bisa praktekkan itu ya. Kita imam baca panjang saja sudah komplain di belakang, di demo itu imam. Waladhdallin. Amin. Imam baca bismillah. Yasin.
makmum di belakang ngedoos. Aduh, berhenti di mana nih ayat? Mas. Sehingga kalau besok mau sholat nanya dulu imamnya siapa imamnya? Yang kemarin enggak deh. Padahal imam cuma menegakkan sunnah, namanya sholat malam, panjang bacaannya, gitu ya. Ini kan sangat disayangkan. Kalau sholat wajib memang iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Quran. Tapi itulah fitrah kita loh sebagai manusia. Jujur loh. Perhatikan, saya sampaikan di beberapa tempat, sehingga antum lihat di negeri kita ini kebanyakan orang lebih suka ibadah sudah selesai ketimbang baru mulai. Makanya beda di negeri Arab. Apa bedanya? Kalau di negeri Arab itu orang melakukan sebuah ibadah itu betul-betul senang dengan waktu ibadah kalau sudah datang ibadah tersebut. Di kita kebalikannya. Berapa banyak orang yang ibadah itu malah senang kalau udah selesai. Saya perhatikan dari intonasi panjang pendeknya azan berkumandang. Saya sering sampaikan di Besar ini. Perhatikan, azan di negeri kita dengan azan di Arab itu bedanya panjang pendeknya. Perhatikan, yang sudah umroh tahu lah. Di Arab itu orang kalau azan pendek-pendek. Di negeri kita Masya Allah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Di negeri kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lebih panjang. Kenapa di Arab pendek, di sini panjang? Ustaz jarang ajan, tanya muadzin, tanya. Mana jin mana sih? Di Arab itu kok pendek-pendek, di sini panjang-panjang. Jawaban muadzin simpel. Ya Allah Ustaz, gimana kita mau bicara pendek, panjang aja pada nggak ngumpul, gimana pendek gitu. Sehingga kalau di Arab kalau azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang pertama kita dengar apa? Kalimat Alhamdulillah. Semua orang bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena seluruh orang menunggu sholat. Kalau azan berkumandang kita datang ke Masjidil Haram, nggak kebagian tempat. Semua orang kumpul untuk sholat. Azan berkumandang, Alhamdulillah. Senangnya mendengar azan. Lain sama kita ketika azan berkumandang, yang kita jawab pertama kali apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah zuhur ini. Ya Allah udah asar, ya Allah kini uber ya. Kita kaget dengan waktu ibadah. Ini kan jelas sekali, sangat disayangkan. Padahal dia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berilmu dengan ini penting sekali. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang wafat dalam keadaan berilmu tentang la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jaminannya surga. Jaminannya surga. Maka ilmu inilah yang menimbulkan keyakinan. Bagaimana orang bisa yakin tanpa ilmu? Ana yakin Ustaz, dia yang mencuri. Dari mana antum bisa bilang dia yang mencuri? Kayaknya sih, kayaknya. Tidak boleh kita menuduh kecuali memberikan dalil. Apalagi bersumpah, demi Allah dia yang membunuh, demi Allah dia yang mencuri. Antum bisa bilang begitu? Ya ini sih feeling aja. Feeling. Di Islam kalau kita menuduh wajib memberikan hujah, bukti. Ini buktinya, ini saksinya, dia mencuri. Ini buktinya, ini saksinya, ini korbannya, dia korupsi. Nah orang yang dituduh boleh bersumpah. Kalau bohong dengan sumpahnya, maka dia terkena fatwa hakim. Dihukum apa, dihukum apa. Yakin timbul karena ilmu. Sehingga yakin di Islam ada 3 tahapan. Yang pertama, ilmu yakin. Orang yakin dengan ilmu. Saya yakin ini Quran yang betul. Saya tidak terima Quran lain. Walaupun sebagus apapun covernya, kalau di dalamnya beresiko merusak, tidak. Nabawi menjadi saksi bagaimana menjaga Quran. Sehingga kalau anda yang umroh, beli Quran di pintu Nabawi, antum sedekahkan ke Nabawi, hitungan menit diambil dibuang. Tujuannya apa? Menyelamatkan ayat. Karena banyak orang yang ingin merusak, tidak diterima cetakan itu cetakan Madinah. Ya, karena kita nggak mengerti, banyak sekarang pembelencengan ayat, perubahan harokah
yang bisa merubah makna ayat. Nah, karena bahasa Arab domah dengan fathah saja sudah bisa merubah arti. Ini gak main-main penjagaan. Masya Allah. Ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Terus yakin yang kedua, hakul yakin. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Keyakinan 3 hal di Islam ini. Berilmu dan yakin, dia melihat kemudian dia yakin, dan timbul keyakinan yang hakiki. Kok bisa yakin? Karena ilmu. Innamal mu'minuna alladzina sesungguhnya orang-orang beriman ini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah tuh bergetar hatinya. Kok hatinya bisa bergetar? Iya, karena orang beriman memiliki ciri khas. Ciri khas orang beriman itu memiliki karakter hati yang bergetar. Surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kalau disebut nama Allah, karena innamal mu'minun, innama al-mu'minun, ayatnya itu pakai alif lam. Dalam bahasa Arab kalau ada alif lam pada sebuah kata benda, maka jelas keberadaan benda tersebut. Mukmin dengan al-mu'min bedanya di mana? Kalau mukmin orang beriman, al-mu'min jelas keimanannya. Kitabun buku Alkitab Quran, buku susah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mungkin ini semua beriman, tapi al-mu'min getarannya kelihatan. Harru sujada, mudah untuk sujud. Dia orang yang ibadah, tapi orang ahlul ibadah bisa kelihatan tampangnya beda. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu zaman Rasul, orang Yahudi, orang Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dulu zaman Rasul, kata sahabat, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Khalid bin Walid, manusia yang gak pernah kalah perang. Ini kalau mau perang melawan Romawi, jenderalnya bisa masuk Islam sebelum perang. Jadi kalau orang bilang Khalid itu kejam di medan tempur, mungkin iya. Tetapi Khalid orang yang lembut dalam mendakwahkan Islam. Berapa banyak jenderal-jenderal kafir bisa masuk Islam. Dibawa surat Nabi kepada mereka. Rasulullah SAW tanpa meremehkan orang-orang yang non-Muslim karena dia belum berilmu tentang Islam. Ya, saya nggak tahu kalau kejadiannya tahun 2013 bulan Desember lah. Untung kejadian zaman Rasul. Pernah ngehin nggak surat Nabi kepada raja-raja kafir? Raja Heraklius Romawi, Raja Parsi, Najasyi dan lain sebagainya, Kisra. Itu ada di Sahih Bukhari, dan surat Nabi itu masih ada di Museum Belanda sampai sekarang. Sebagai sampel rujukan cara nulis surat dunia, itu surat Nabi. Bagaimana bunyinya? Antum bisa lihat dari Sahih Bukhari. Di situ Nabi menuliskan surat dengan juru tulisnya sendiri, bukan Nabi yang menulisnya. Ucapan yang ditulis, Mim Muhammadin Abdullah wa Rasulihi ila Hirakla Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, dan seterusnya. Saya ingin memberikan mukadimahnya saja. Di situ Nabi menuliskan suratnya dengan kata-kata lembut dan dipakai sampai sekarang. Mim Muhammadin, dari Muhammad, Abdullah wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya. Ila, kepada Hirakla Azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar bangsa Rum yang terhormat. Rasul. Kita tahu siapa Heraklius? Pemimpin kafir dunia, Heraklius. Nabi mengatakan kepada Heraklius, pembesar bangsa Rum yang terhormat. Coba kalau kejadiannya zaman sekarang, kepada Heraklius yang terlaknat. Terlaknat. Karena kita nggak berani untuk memuji orang kafir yang punya